Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dipa Marga Putra, NIM 19854, Prodi Penjas, angkatan tahun 2019, kelas C. Di sini saya akan membuat video bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PJOK. Dosen pengampu Bapak Pugo Setia Hasmara. Bagaimana penjelasan selanjutnya? Simak video kali ini. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran PJOK menurut pengetahuan saya ya di sini. Yang pertama-tama semua guru ya, ini semua guru tanpa kecuali guru bahasa Indonesia, guru PJOK dan sebagainya, itu sebelum mengajar seharusnya harus merencanakan terlebih dahulu apa yang diajarkan kepada anak didiknya besok. Supaya apa? Di sini proses pembelajaran itu supaya optimal. Nah, jadi tidak amburadul gitu ya istilahnya. Dan di sini sangatlah penting merencanakan pembelajaran, khususnya PJOK atau ya sebagainya itu penting. Tapi di sini saya membahas tentang PJOK ya. Sangatlah penting. Apalagi PJOK ini untuk merencanakan itu penting sekali bagi kita atau guru-guru yang mengajar. Sebelum mengajar itu sebaiknya merencanakan terlebih dahulu. Contohnya itu RPP, kita harus membuat RPP. Kalau dulu itu RPP banyak ya, istilahnya itu apa, kewandel kalau istilah Jawa ya. Tapi kalau sekarang ini cukup satu lembar saja kalau membuat RPP. Jadi gini, ketika kita besok mau mengajar itu kita harus membuat RPP-nya dulu. RPP hanya satu lembar saja untuk bisa satu kali pertemuan atau juga bisa digunakan 2 kali pertemuan, itu menurut KD-nya masing-masing. Ya, contohnya saya besok akan mengajarkan kepada peserta didik tentang KD 4.2, mempraktekkan gerakan dasar sepak bola. Nah, itu saya rencanakan terlebih dahulu besok itu mau mengajar apa. Nah, contohnya satu, pendahuluan. Nah, itu saya buat berdoa terlebih dahulu, kemudian absensi, kemudian pemanasan, dan kegiatan intinya adalah itu tadi, gerakan dasar, menggiring, dribbling ya, dribbling, passing, shooting itu, dan kemudian saya akhiri dengan penilaian atau penutup. Nah, di dalam RPP itu ada yang penting itu ya, sangat penting adalah ada 3 yang saya ketahui ya. Di sini yang saya ketahui itu ada 3, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah ya, langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian. Itu yang penting untuk RPP-nya. Nah, dalam membuat RPP ini yang pertama adalah kita harus menyusun silabusnya dulu. Itu silabus, dalam menyusun silabus bisa kita kerjakan mandiri atau berkelompok. Di dalam silabus ada standar kompetensi, kemudian KD, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, apalagi ya, alokasi waktu, dan juga ada sumber
sumber belajarnya. Contohnya sumber belajar dari buku paket atau LKS siswa, itu juga dari internet juga bisa, itu dalam menyusun silabus ya. Nah itu kalau kita akan membuat RPP, itu kita harus terlebih dahulu menyusun silabus. Nah ini gunanya untuk menyusun RPP nanti kita supaya tidak kesulitan. Nah ini silabus ini terdapat KD tadi ya, kompetensi dasar. Nah setelah itu kita bisa menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah itu tadi mengapa sih kita harus merencanakan terlebih dahulu ketika kita mau mengajar ya, supaya itu tadi kegiatan ajar mengajar kita atau pembelajaran, proses pembelajaran kita itu dengan peserta didik itu bisa optimal dan bisa menyenangkan bagi anak didik kita. Nah, apalagi kita itu ya seorang calon guru PJOK ya, itu bisa menyenangkan di lapangan, apalagi pembelajaran di lapangan nanti. Yaitu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau materi yang kurang benar, mohon dimaafkan karena saya juga proses tahap belajar. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.